السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sebelum kita masuk Muqaddimatus Syarih, muqaddimah yang akan disampaikan oleh Asy-Syarih, pensyarah kitab ini, ada dua kesalahan dalam menilai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama, mereka menuduh bahwa Syekh akan membuat mazhab kelima. Tentu ini berawal dari kejumudan mereka tentang madhab. Dikiranya madhab itu cuma 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dikiranya Imam Bukhari nggak punya madhab, Imam Muslim nggak punya madhab, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini nggak punya madhab. Dikira madhab itu cuma 4. Bahwa yang paling masyhur, yang paling besar, yang paling terkenal 4, betul. Tapi bukan berarti madhab itu cuma 4. Karena yang berhak beristihad, yang berpendapat dalam masalah agama yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah, bukan cuma 4 ulama tersebut, ya. Maka dalam tulisan ulama-ulama Ahlus Sunnah sering kita dapati hada madhabu Sufyan ay Ats-Tsauri, hada madhabu Hasan al-Basri, hada madhabu Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini. Ini hal yang biasa, ya. Hada madhabu Syafi'i, jelas gitu. Maka orang-orang jahil ini menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyaingi gitu, seolah berambisi mendirikan madhab kelima. Jelas ini tuduhan yang sangat tidak masuk akal, yang sangat tidak berdasar, ya. Dan namanya juga tuduhan, kan? Jauh dari fakta, jauh dari data, jauh dari bukti. Masalah akidah misalnya, masalah tauhid misalnya, adakah perbedaan antara a'immatul arba'ah dengan beliau? Mana tunjukkan, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Masalah manhaj, ada perbedaan beliau dengan a'immatul arba'ah? Mana tunjukkan. Kalau masalah fikih, ya jangankan ulama satu dengan yang lain, ya. Pemahaman fikih itu kan pemahaman, ya. Pemahaman Abu Bakar dengan pemahaman Umar dalam masalah tawanan perang Badar beda, kan? Beda, ya. Sebagian sahabat ada yang sholat di jalan, sholat asar di jalan, sebelum sampai benteng Bani Quraidah. Sebagian sahabat sholat di benteng Bani Quraidah, padahal perintahnya sama. Perintah Nabi sama, jangan kalian sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Ini selepas perang Ahzab. Perintahnya sama.
Tapi prakteknya berbeda. Dan dua-duanya sampai ke telinga Nabi alaihi salatu wassalam, dan dua-duanya tidak disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu memahami bahwa perintah Nabi ini gimana caranya sebelum maghrib sudah sampai benteng Bani Quraidah, maka sholat asar di situ, gitu ya. Oleh karena itu, jika menjelang maghrib kok masih di jalan, ya sholat asar di jalan. Kan nggak mungkin asar ditarik ke maghrib. Yang boleh asar ditarik ke duhur, jamak takdim. Duhur ditarik ke asar, jamak takhir. Maghrib ditarik ke isya, isya ditarik ke maghrib. Asar digabung dengan maghrib, kan nggak ada syariatnya. Ketika dirasa sampai Bani Quraidah, itu pemahaman sebagian sahabat. Sahabat yang lain memahami zahir sabda Nabi. Apapun yang terjadi, Nabi menyuruh kita sholat asar di Bani Quraidah, walaupun sudah maghrib. Ya. Maka pemahaman-pemahaman fikih, perselisihan, perbedaan fikih dalam hal seperti ini wajar, bukan hal yang aneh. Ya. Kalau sebagian sahabat meyakini Allah bersemayam di atas arsy, sebagian sahabat meyakini Allah ada di mana-mana, itu aneh. Itu yang tidak ada. Dalam masalah akidah, para sahabat tidak ada yang berselisih. Sebagian sahabat meyakini bahwa Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Sebagian sahabat lagi mengatakan yang turun cuman rahmatnya. Ini aneh, tidak terjadi pada diri sahabat. Meyakini sifat-sifat Allah apa adanya, sepakat para sahabat, tidak ada yang berselisih. Tapi hal seperti ini banyak yang berselisih, dan itu wajar. Itu sahabat. Apalagi 200 tahun setelah sahabat, 400 tahun setelah sahabat, 1000 tahun setelah sahabat, terjadi perselisihan, wajar. Perselisihan yang sifatnya tanawwu', sama-sama berdasarkan dalil, bukan perselisihan yang sifatnya tidal, yang tidak ada dalil sama sekali. Satu ketika tasyahud menunjuk dengan jari telunjuk, yang satu lagi tidak menunjuk. Ini bukan tanamu. Mana ada perselisihan seperti itu? Mana ada ulama yang berpendapat ketika tasyahud tidak menunjuk dengan jarinya? Diawali dari para sahabat, gitu ya. Sebagian sedekap di dada, sebagian berpendapat tidak sedekap, nggak ada. Itu bukan perselisihan tanawwu. Maka jangan mentang-mentang masalah fikih maka semua perselisihan wajar, enggak. Yang satu pakai usoli, yang satu tidak, ini tidak wajar. Yang satu kunut subuh, yang satu tidak, ini tidak wajar. Yang satu rokaatnya ganjil, yang satu rokaatnya genap, ya tidak wajar. Yang satu turun sujud dengkul dulu, yang satu tangan dulu, ini wajar. Memang sama-sama berdasarkan dalil. Walaupun kita boleh meyakini yang rojih ini. Bagi saya yang rojih ini boleh, tanpa harus menyalahkan yang lain. Itu yang pertama. Menuduh beliau ingin mendirikan mazhab kelima. Yang kedua, ini sebaliknya. Menuduh beliau ini bukan mujtahid, bukan imam, bukan mujaddid. Belum mumpuni beliau ini. Kenapa? Karena masih bermazhab dengan Imam Ahmad. Kita tahu beliau dan masyarakat beliau sampai hari ini mayoritas bermazhab. Kalau kita Syafi'i katanya kan, katanya aja, ya. Prakteknya ya jauh. Tapi saudara-saudara kita mayoritas di negeri kita ini mengaku bermadzhab Syafi'i. Prakteknya jauh.
Apa iya Imam Syafi'i muludan, tahlilan? Apa iya Imam Syafi'i kenal selawat nariyah, Tibul Qulub, Al-Fatih? Kan beliau nggak kenal. Kenapa hari ini saudara-saudara kita menghafalkan dan mengamalkan selawat-selawat bid'ah itu? Kan aneh. Saudara-saudara kita hari ini jam satuan datang ke masjid berlima, jamaah salat duhur sudah selesai, mereka salat berjamaah berlima atau setengah dua, ya. Jam 4 baru masuk ke masjid, telat berempat berlima berjamaah salat asar, jamaah kedua ketiga. Kata Imam Syafi'i bid'ah. Kata Imam Syafi'i bid'ah. Jamaah kedua, jamaah ketiga, jamaah keempat bid'ah. Termasuk Abu Hanifah, termasuk Imam Malik. 3 imam madhab ini sepakat jamaah kedua, ketiga, keempat bid'ah, kecuali Imam Ahmad. Itu pun dalam satu kaul beliau. Di kaul beliau, pendapat beliau tempat lain mengatakan keliru, salah. Karena memang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat jamaah kedua, jamaah ketiga, jamaah keempat, dan seterusnya. Tidak seperti yang kita saksikan di masjid kita ini. Di masjid-masjid di Indonesia rata-rata seperti itu. Imam Syafi'i membid'ahkan. Bahkan Imam Syafi'i benci sekali melihat orang datang ke kuburan baca Al-Quran. Lihat saudara kita, begitu pedenya, begitu mantapnya mengaku sebagai madhab Syafi'i, melakukan apa yang dibenci oleh Imam Syafi'i, membaca Al-Quran di atas kuburan. Imam Syafi'i berpegang dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan, jangan kalian samakan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Agar rumah-rumah kalian tidak seperti kuburan, maka ya, sholatlah, salat sunat tentunya, bacalah Al-Quran di rumah kalian. Sebab kalau di rumah kalian tidak dibacakan Al-Quran, tidak dipakai untuk sholat, sama dengan kuburan. Berarti di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai zaman Imam Syafi'i dan seterusnya, tidak ada yang sholat di kuburan, tidak ada yang baca Al-Quran di kuburan. Nah, hari ini terbalik. Sebagian saudara-saudara kita dengan yakinnya, dengan bangganya, dengan pedenya, sholat di atas kuburan, baca Al-Quran di atas kuburan. Nah, mereka menuduh beliau sebagai orang alim tapi bukan mujaddid, bukan mustahid. Buktinya apa? Masih bermazhab. Mereka ini lupa bahwa setinggi-tinggi ilmu seseorang, sedalam ilmu seseorang, apakah dia tidak boleh taklid dalam satu permasalahan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oh, di bidang yang bukan bidangnya barangkali, taruhlah bidang dia ilmu hadis, dia boleh taklid dalam ilmu fikih atau tafsir. Siapa bilang? Siapa bilang? Kita sepakat siapa manusia yang paling tahu tentang hadis di abad ini, dan itu bukan kata saya, kata saya bin Bas. Di kolong langit hari ini tidak ada yang mengetahui ilmu hadis seperti Syekh Albani. Yang ngomong bukan sembarang manusia, Syekh bin Bas. Ya. Beliau sebagai imam ahlul hadis abad ini pernah mengatakan hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Muslim, tanpa membawakan sanad, tanpa membawakan riwayat, tanpa menyelidiki dalam satu permasalahan, ya, dalam 1-2 hadis, bukan semuanya. Sempitnya waktu, ya kan? Ya, umur beliau kan tidak sampai ratusan tahun. Walaupun dari pagi sampai malam beliau terus baca kitab,
Ya tentulah ada 1-2 hadis yang beliau belum sempat mentakhrijnya. Nah, satu ketika beliau menulis dan butuh rujukan, ketemu hadis tersebut riwayat Imam Muslim mengatakan sahih, beliau belum menyelidiki sanadnya, rawinya dan seterusnya. Maka setelah membawakan hadis tersebut, beliau mengatakan hadis ini disahihkan oleh Imam Muslim. Titik. Di sini beliau sedang apa? Di sini Syekh Albani sedang apa? Sedang taklid terhadap Imam Muslim. Ya kan? Taklid. Gitu. Di hadis yang lain beliau nggak taklid. Oh iya betul, hadis ini disahihkan oleh Imam Muslim karena memang riwayatnya sahih dari mulai si A, si B, si C sampai Abu Hurairah, semuanya sikoh, semuanya dobit, sanadnya tersambung dan seterusnya. Nah, itu tidak taklid. Yang ini taklid nih. Dan itu beberapa kali terjadi. Hadis ini disahihkan oleh Imam Muslim. Titik. Beliau sedang bertaklid dengan Imam Muslim. Apakah beliau tercela? Tentu tidak. Apakah beliau menjadi muqallid dalam hal ini? Tidak. Tidak mungkin manusia dalam segala hal, bahkan dalam ilmu yang merupakan disiplin ilmu dia, seperti Syekh Albani terhadap ilmu hadis, kok tidak boleh taklid 100%? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena saking dalamnya ilmu itu dan saking terbatasnya kemampuan manusia. Ya, maka taklid itu tidak tercela. Yang tercela adalah taklidul a'ma, taklid buta. Pokoknya kalau beliau sudah bicara, saya tutup mata, tutup telinga. Apapun kata orang lain, saya tolak kalau beliau sudah berpendapat. Ya. Maka disodori ayat, disodori hadis, nggak bergeming. Karena saking fanatiknya, taklidnya kepada beliau, itu yang tercela. Itu yang taklidul a'ma. Ya. Ya, kita tinggalkan tentang beliau. Tentu masih butuh berlembar-lembar kitab untuk membahas tentang beliau. Karena beliau ini luar biasa. Dan begitu beraninya berbeda dengan mayoritas kaum muslimin hari itu. Siap menerima cacian, makian, hujatan, fitnahan demi membela Al-Quran dan Sunnah, demi membela manhaj salaf. Ya, sama dengan pendahulu beliau, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, siap dipenjara. Karena begitu berani berhadapan dengan 4 imam madhab. 4 imam madhab mengatakan talak yang dijatuhkan 3 sekaligus, aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau, atau aku talak engkau, talak 3. 4 imam madhab ini sepakat jatuh talak 3. Dan itu sudah masyhur kemana-mana. Sementara Syekhul Islam dengan beraninya mengatakan jatuh talak 1. Geger, gempar. Itu salah satu sebab atau sebab terakhir. Sebab-sebab sebelumnya sudah banyak. Ini sebab terakhir sehingga beliau dipenjara. Dan beliau tidak mau rujuk tentunya. Seorang alim kan seperti itu. Lebih baik dipenjara daripada mencabut ucapan yang dia yakini. Ya, kita masuk ke syarah. Fa inna aqidatat tauhidi hiya asasuddin. Sungguh akidah tauhid ini. Jadi akidah itu ada tauhid, akidah ada yang bukan tauhid. Karena akidah itu kan ikatan secara umum. Orang Amerika punya akidah, orang Eropa punya akidah, orang Jepang punya akidah. Harakiri itu kan akidahnya orang Jepang. Pokoknya kalau punya tujuan mulia kok tidak tercapai, yang terbagus adalah bunuh diri. Itu akidahnya orang Jepang dan itu menganggap sebagai kebenaran. Terserah, urusan mereka.
Akidah kita adalah tauhid. Akidah kita adalah tauhid. Yang mengikat seluruh kaum muslimin menjadi satu adalah tauhid. Maka tauhid tidak boleh berbeda. Dan secara kenyataan nggak ada yang berbeda. Dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sekarang aja berbeda. Kan tidak boleh ditolerir. Emang yang dianggap sahabat apa di luar sahabat? Ya tentu sahabat. Orang sahabat aja sama. Kok sekarang ada yang beda ditolerir? Kan aneh. Kecuali sahabat pun sudah beda. Baru orang sahabat aja beda. Ya. Sahabat sama. Meyakini bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas aras, meyakini bahwa Allah betul-betul membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, meyakini betul-betul bahwa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat. Tiba-tiba ada yang beda. Maksud berhadapan itu bukan wajah dengan wajah, tapi Allah meridhoi misalnya. Ya tentu tidak dihitung sama sekali. Anda siapa? Anda siapa berani-beraninya berbeda dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Thalha, Abu Hurairah dan seterusnya. Mereka yang ratusan ribu ini sepakat. Dan mereka manusia-manusia termulia, dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga. Salat di belakang Nabi, jihad bersama Nabi, makan bareng Nabi dan seterusnya. Ya? Anda siapa? Berani-berani berbeda dengan mereka. Hiya asasuddin, asas pokok. Maka sholatnya salah masih bisa masuk surga. Walaupun dosanya besar sekali. Setiap kali sholat tidak sah. Setiap kali sholat tidak sah. Orang dia nggak tahu. Misalnya tidak wudhu misalnya, tidak mandi junub misalnya, membuka aurat misalnya. Masih ada harapan masuk surga. Puasanya salah, zakatnya salah, hajinya salah, jihadnya salah. Masih ada harapan masuk surga. Tapi kalau tauhidnya salah, gimana bisa masuk surga? Orang yang meyakini tentang Allah dengan keyakinan yang berbeda dengan kehendak Allah. Allah tidak bersemayam di atas arsy, tapi Allah ada di mana-mana. Allah dibantu oleh para malaikat. Allah butuh bantuan misalnya. Allah bersama wali-walinya ikut mengatur dunia ini. Dunia ini yang mengatur bukan cuma Allah, tapi ada wali-wali, waliul abdal, wali kutub. Ya. Bagaimana keyakinan orang yang berkeyakinan seperti ini bisa masuk surga? Allah tidak mau. Wa kullul awamir wan nawahi wal ibadat wat ta'at, seluruh perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, ibadah, ketaatan, kulluha muassasatun ala aqidatit tauhid. Semuanya berdiri di atas dasar tauhid. Percuma salat, percuma saum, percuma jihad, percuma wudu, percuma azan, semuanya percuma kalau tauhidnya rusak. Ya, disinilah proyek besar. Disinilah proyek besar. Proyeknya siapa? Iblis. Iblis tahu betul ini. Sangat tahu. Iblis itu berilmu. Kalau iblis tidak berilmu, kalau iblis bodoh, ya tidak akan sukses menggoda manusia. Iya. Iblis terkena subhat enggak? Enggak. Iblis enggak terkena subhat. Bagi iblis tahu mana sunnah, mana bid'ah, mana yang hak, mana yang batil, mana syirik, mana tauhid. Iblis tahu betul. Kalau enggak tahu, salah goda nanti. Ya. Dikiranya tahlilan itu berpahala, muludan itu dikiranya berpahala oleh iblis. Jangan tahlilan, jangan muludan. Malah benar. Jangan tahlilan, jangan muludan. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Yang ada manusianya. Ya, manusianya yang terkena subhat enggak tahu. Ya. Ini saya mau berangkat tahlilan, malas bener.
setan ini harus dilawan ini. Padahal dia hanya setan. Dia nggak tahu. Justru dengan tidak berangkat tahlilan, tidak berangkat muludan, ini kebaikan. Dia nggak tahu, dikiranya setan. Harus dilawan ini, bismillah. Ya, mungkin ketawa terus si iblis, si setan ya. Dengar orang bodoh seperti ini, sebodoh-bodohnya terkena syubhat. Ya. Maka mereka melihat kaum salaf yang membid'ahkan tahlilan, muludan, marah bukan main. Mereka marah bukan main. Allati hiya makna syahadati an la ilaha illallah, di mana ini merupakan makna dari syahadat la ilaha illallah. Maknanya itu tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Maksudnya itu. Maka tidak boleh kita meyakini tentang sifat-sifat Allah dengan sifat yang tidak disebut oleh Rasulullah. Makanya wa anna Muhammadan Rasulullah. Bolehkah kita menyebut tentang Allah apa yang tidak pernah disebut oleh Rasulullah? Haram. Haram. Ya. Seperti sebagian saudara kita yang menyebut Allah itu menciptakan asap. Asap, ya. Salah satu kesesatan akidah Asy'ariyah adalah membahas tentang kasab. Padahal Rasul, para sahabat, para tabi'in tidak ada. Apa itu kasab? Kasab itu kan bahasa Arab, sekedar bahasa Arab, usaha. Ya. Di dalam akidah Asy'ariyah, kasab itu menjadi seperti rukun takdir. Gitu. Jadi Asy'ariyah sepertinya belum menerima kalau manusia itu sholat karena ciptaan Allah, manusia itu puasa, zakat, haji, ciptaan Allah. Begitu pula ketika manusia berzina, minum khamar, berjudi, itu ciptaan Allah. Masih belum terima. Ya, maksudnya baik. Maksudnya baik. Mereka tidak mau, maksud sih Allah menciptakan zina, menciptakan khamar, menciptakan judi. Allah menghendaki si A, si B, si C berzina, minum khamar, berjudi. Lah yang menciptakan neraka siapa? Yang menciptakan iblis siapa? Yang menciptakan setan siapa kalau bukan Allah? Allah tidak cuma menghendaki kebaikan, tapi Allah juga menciptakan, menghendaki keburukan. Makanya Allah ciptakan neraka. Kan bersamaan itu. Mereka ngarang. Ngarangnya begini. Sebetulnya Allah itu, ini bukan Asy'ariyah ya. Banyak orang-orang terkena syubhat ini. Wabil khusus orang-orang kafir tapi percaya dengan Tuhan. Mereka bilang begini. Sebetulnya Allah tidak pernah menciptakan keburukan. Allah Tuhan tidak menghendaki keburukan. Yang diciptakan oleh Tuhan cuma surga dan kebaikan. Ya. Tapi karena banyak manusia berbuat jahat, berbuat salah, berzina, minum khamr, berjudi, memperkosa, korupsi, terpaksa Allah menciptakan neraka. Ini penghinaan besar terhadap Allah. Maksudnya baik, tapi karena kebodohan mereka, ini penghinaan terhadap Allah Rabbul Alamin. Seolah Allah tidak maha tahu, ya kan? Oh, ternyata pada maksiat ya. Ya, dikira Allah manusia itu baik-baik semua. Iya. Enggak taunya banyak yang jahat, banyak yang durhaka, banyak yang ahli maksiat. Ya udah kalau begini caranya, neraka dah, jangan surga doang. Masa Tuhan begitu? Sebelum Allah ciptakan surga, bahkan sebelum Allah ciptakan manusia, sebelum Allah ciptakan Adam, Allah sudah rencanakan. Si A masuk surga, si B masuk surga, si C masuk neraka, si D masuk surga, si E masuk neraka, F, G, H, I, J masuk neraka, dan seterusnya. Dan Allah tahu persis
Siapa yang masuk neraka kali pertama? Siapa yang masuk surga kali pertama? Jelas Rasulullah SAW. Siapa yang masuk surga urutan ke 100, bahkan 156 misalnya, Allah tahu persis. Yang masuk neraka urutan 5367 misalnya, Allah tahu persis. Kapan? Sebelum manusia ada. Ilmu Allah luar biasa. Dan ini semua berdasarkan dalil. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian, amal kalian. Jadi amal manusia itu yang menciptakan siapa? Allah. Maka Bukhari membuat bab khusus. Ini menunjukkan bahwa Bukhari menulis kitab Bukhari melihat sekeliling. Melihat sekeliling. Ini ada syubhat nih, bahwa banyak yang berpendapat bahwa perbuatan manusia bukan ciptaan Allah. Beliau bungkam syubhat itu dengan menulis bab khusus, khalqu af'alil ibad, bahwa perbuatan hamba, amal hamba adalah ciptaan Allah. Salah satu dalil yang dibawakan ayat tadi. Kan di dalam Sahih Bukhari tidak semuanya sabda-sabda Nabi, banyak ayat-ayat Allah. Ketika muncul subhat bahwa siapapun boleh berjihad, yang penting tujuannya baik, Imam Bukhari menulis bab khusus, al-jihadu ma'al imam ma'adiluhum wa fajiruhum. Jihad itu harus bersama imam, harus bersama pemimpin, harus bersama presiden, khalifah, amirul mukminin, baik khalifahnya itu orang soleh atau ahli maksiat, yang penting dia muslim. Begitulah Bukhari. Bab demi bab yang beliau tulis banyak sekali dalam rangka membungkam subhat-subhat para firqah itu. Maka Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dibungkam oleh beliau. Cuman halus. Beliau ini halus, ya. Beliau ini tidak seperti Ali bin Madini misalnya. Beliau ini tidak seperti yang lain, ya. Beliau ini halus, ya, halus sekali. Asyhadatani allatani huma ar-ruknul awwalu min arkanil Islam. Ini merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam, bahkan yang pertama. Syahadat, kan? Fala yasihhu amalun, maka amal itu tidak sah. Tidak sah berarti tidak sah berarti tidak dianggap. Ya. Solatnya si fulan solat dan tidak sah, berarti sebetulnya si fulan ini sudah solat apa belum? Belum. Ya. Si fulan ini berpuasa dan puasanya tidak sah, berarti si fulan ini belum berpuasa. Maka ketika Nabi melihat orang solat dan solatnya tidak sah, karena seperti burung, solatnya seperti burung yang mematok makanan, burung atau ayam, ya, unggas. Apa kata Nabi setelah orang ini salam? Apa? Salli fa innaka lam tusalli. Salat, kamu belum salat, gitu. Padahal udah salam. Nabi bilang kamu belum salat. Maka orang yang salatnya tidak sah, puasanya tidak sah, hajinya tidak sah, maka di mata Allah dia seperti orang yang belum haji, belum sholat, belum saum, dan seterusnya. Beda dengan tidak diterima. Sholatnya tidak diterima oleh Allah selama 40 hari misalnya. Puasanya tidak diterima. Maka apakah dia dianggap sudah sholat? Sudah.
Sudah saum? Sudah. Tapi tidak diterima, nggak dapat pahala. Sah? Sah. Apakah gugur kewajiban dia? Gugur. Gugur. Perlukah sholat lagi? Nggak perlu. Perlukah saum lagi? Nggak perlu. Karena dia sudah sholat, sudah saum, dan sudah sah. Ya. Antum masih ingat ketika kita sholat 5 waktu, ketika kita puasa Ramadan, bayar zakat, haji, ada berapa tujuan? Ada berapa tujuan? Ada dua. Ada dua. Yang pertama, menggugurkan kewajiban. Sholat kan wajib, sholat 5 waktu. Puasa Ramadan wajib, zakat, haji wajib bagi yang mampu. Kita gugurkan kewajiban itu dengan cara melakukan ibadah itu sesuai dengan syarat rukunya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Gugur kewajiban. Dan kita harus tahu apakah salat yang kita lakukan ini, saum yang kita jalankan ini sudah gugur kewajiban atau belum, kita harus tahu. Yaitu sah atau tidak. Adapun yang kedua yang kita tidak tahu, apa? Pahala. Pahala. Untuk yang kedua ini, pahala nggak ada yang tahu. Para sahabat, para tabi'in, nggak ada yang tahu. Bahkan para nabi, para rasul. Maka Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kan masih tetap merengek memohon, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terimalah, ya Allah. Ya Allah terimalah. Menunjukkan bahwa beliau tidak tahu akan diterima atau tidak, akan dapat pahala apa tidak. Adapun sah, tahu. Kita tahu, kita harus tahu. Saya sudah wudu, wudunya insya Allah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Saya menutup aurat, saya menghadap kiblat, saya bersih dari najis, saya dalam sholatnya tidak kentut misalnya. Tahu. Tapi untuk yang kedua ini nggak ada yang tahu. Ya. Oleh karena itu kalau tahu bahwa sholat kita tidak sah, harus diulang. Siapa contoh? Umar. Umar mengulang sholatnya, sholat asar atau sholat duhur ya. Karena beliau yakin sholat yang tadi dilakukan padahal beliau jadi imam, ya, tidak sah. Maka beliau sholat lagi. Ya, setelah mandi junub tentunya, karena sholat yang pertama beliau lakukan dalam keadaan janabah. Masuk? Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.